Hai, selamat datang kembali di YouTube saya. Jadi, video kali ini akan membahas tentang 12 alasan kenapa orang mau dan senang nonton YouTube Shorts. Nah, ini adalah video lanjutan dari sebuah video yang terbit beberapa waktu lalu, membahas tentang YouTube Shorts. Ini adalah video lanjutannya. Jadi, pasti teman-teman bingung kalau langsung nonton video yang ini. Pastiin teman-teman udah nonton video yang sebelumnya, yang di sini. Linknya juga nanti saya taruh di deskripsi, supaya ketika nonton yang ini udah lebih kebayang kita ngomongin soal apa. Nah, ngomong-ngomong sebelum mulai, jadi video ini direkam di mobil dan editnya pun kayaknya akan di mobil deh. Jadi ini akan menggunakan keterampilan mobile productivity banget gitu ya. Semoga suaranya nggak bocor dan semoga juga tampilannya masih enak buat ditonton ya. Nah, oke, kita mulai. Jadi 12 alasan kenapa orang senang dan mau nonton YouTube Shorts ini saya dapat dari sebuah jurnal penelitian, bukan jurnal sih, sebuah website ya, tapi dia namanya Search Engine Journal, SEJ. Nanti saya akan taruh juga link sumbernya di kolom deskripsi. 12 alasan ini adalah hasil survei, hasil tanya-tanya kepada para penikmat YouTube Shorts di India kemarin. Jadi buat teman-teman mungkin juga udah sempat tahu informasinya ya, bahwa di video yang kemarin saya juga sempat sebut YouTube Shorts itu kemarin diuji coba betanya itu di India gitu ya, di negara dengan populasi nomor 2 terbesar di dunia. Jadi dari situ ada riset, ada tanya-tanya, ada ngobrol dengan orang-orang, dan ditemukanlah ada 12 alasan kenapa orang 12 alasan kenapa orang senang nonton YouTube Shorts. Nah, ayo kita bahas. Oke, masuk ke alasan yang pertama. Alasan pertama adalah karena YouTube Shorts itu membuat saya rileks. Nah, jadi konten-konten yang ditonton di YouTube Shorts yang pendek-pendek itu ya, itu ternyata disenangi karena membantu seseorang itu rileks istilahnya. Jadi biasanya konten yang relaxing itu kan konten yang tidak memacu adrenalin gitu ya. Jadi memberikan ketenangan, kemudian memberikan efek chill gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin konten-konten, kalau Anda punya konten-konten atau Anda pembuat konten yang nuansanya itu misalnya movementnya slow, kemudian ada musik-musik yang tenang, musik-musik yang kalem gitu ya. Nah, itu sepertinya akan cocok kalau dikemas jadi shorts gitu. Nah, kemudian yang nomor 2 itu adalah karena YouTube Shorts itu membantu saya mengenali hal yang sedang saya punya ketertarikan ya. Jadi membantu saya tahu lebih dalam tentang apa yang lagi saya suka gitu. Jadi contohnya misalnya seseorang lagi tertarik banget sama mungkin lagi kepengen kursus masak gitu ya. Kemudian Anda adalah kreator atau pembuat konten yang ngomongin soal potongan resep atau kayak proses memasak yang dipercepat dalam waktu 40-60 detik gitu ya. Nah, shorts yang seperti tadi itu ternyata disenangi gitu. Nah, ini berarti kan konten-konten shorts yang sifatnya itu kan memberikan tampilan minat bakat gitu ya, atau hobi, itu juga bisa jadi salah satu opsi ya untuk dijadikan konten shorts. Oke, sekarang ke yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah kenapa orang nonton YouTube Shorts, kenapa orang senang nonton YouTube Shorts adalah karena YouTube Shorts mengajarkan saya sesuatu hal yang baru. Nah, jadi ini berarti kontennya sifatnya informatif gitu ya, edukatif, memberikan informasi atau knowledge yang mungkin sebelumnya tidak diketahui. Jadi kalau misalnya kamu adalah konten kreator yang bergerak mungkin di bidang edukasi gitu ya, memberikan knowledge yang baik, misalnya kayak kalau sekarang lagi marak ya konten investasi gitu ya. Tahukah bahwa ada pembagian pemasukan seperti apa, atau misalnya edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang
Jadi ternyata orang suka nonton konten-konten pendek tadi karena itu memberikan informasi yang berguna dan baru, seperti itu. Nah, sekarang nomor 4 itu adalah orang mau nonton YouTube Shorts itu karena membuat saya tertawa. Nah, ini udah jelas banget ya, ini obvious banget. Jadi memang ternyata ada orang-orang yang cari kesenangan atau cari hiburan ya melalui YouTube Shorts. Jadi kalau misalnya konten-konten yang lucu gitu ya, istilahnya itu juga akan laku tuh kalau dibuat YouTube Shorts. Tetapi memang jadinya agak jadi tantangan karena lucu itu relatif gitu. Lucu untuk satu orang belum tentu lucu buat yang lain, bahkan lucu buat satu orang bisa jadi menyinggung atau offending ya buat orang yang lain gitu. Biasanya kan kecenderungannya mungkin bisa dilihat dari umur ya, dari rentang usia, dari karakteristik khusus gitu ya. Kalau buat anak-anak muda mungkin yang konten-konten kayak ngeprank gitu ya, itu lucu. Tapi mungkin kalau buat orang-orang yang udah lebih dewasa itu kadang bisa iya lucu, bisa juga apaan sih gitu ya, nggak lucu gitu. Atau kalau buat eyang-eyang atau buat opah-omah kita, kakek nenek, mungkin lawakannya juga beda lah ya. Mungkin denger pantun-pantun garingnya kita sekarang juga udah bikin ngakak gitu. Oke, selanjutnya adalah yang nomor 5 ya. Nomor 5 harusnya ini sekarang adalah kenapa orang nonton YouTube Shorts, kenapa orang senang adalah karena konten YouTube Shorts-nya itu relate atau berhubungan dengan apa yang jadi passion saya. Passion. Jadi balik lagi ya, ini lumayan luas juga nih pembahasannya soal passion karena orang beragam nih passionnya gitu. Kita ambil contoh misalnya ada orang yang punya passion itu di bidang olahraga gitu, sehingga konten-konten yang berbau olahraga gitu yang mungkin ngomongin tentang highlight atau apa cuplikan terbaik dalam rekaman olahraga atau diskusi soal kemajuan olahraga, itu dia akan sangat suka sekali gitu. Nah, mengemas konten-konten tadi dalam potongan-potongan pendek jadi video shorts kayaknya jadi opsi yang cocok tuh. Oke, selanjutnya adalah kenapa orang nonton YouTube Shorts nomor 6. Alasannya adalah karena kontennya itu menginspirasi. Woi, jadi ini agak beda ya sama memberikan knowledge atau informasi yang dibahas sebelumnya, karena kalau menginspirasi itu sebenarnya orang-orang tuh tahu loh apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjain, tapi nggak jalan aja gitu. Jadi butuh disuntik, butuh dimotivate, butuh diinspire gitu supaya mau gitu untuk bergerak. Contohnya kayak kadang ya udah tahu bahwa olahraga itu menyehatkan gitu, olahraga itu baik buat tubuh, tapi ya nggak mau termotivasi dan ya nggak ada yang colek-colek supaya mau olahraga gitu. Jadi butuh ada mungkin konten-konten seperti speech atau mungkin quotes, cuplikan-cuplikan mungkin kalimat penyemangat gitu ya, atau mungkin success story yang mungkin bisa dikemas dalam video yang di bawah 60 detik. Itu saya rasa sih cocok ya untuk jadi shorts jenis yang ini gitu. Jadi tujuannya atau goalnya adalah menginspirasi. Oke, selanjutnya yang nomor 7. Kenapa orang nonton YouTube Shorts? Nomor 7 adalah karena konten YouTube Shorts itu membuat saya sejenak melupakan masalah saya gitu. Jadi ternyata jadi pelepas stres juga gitu. Istilahnya jadi alat untuk atau jadi wadah gitu ya, jadi konten yang bisa membantu kita untuk sejenak melupakan kecapean, melupakan penat. Jadi saya curiga ini ada irisannya dengan konten yang hiburan gitu ya. Belum tentu hiburan sih, karena ada orang yang melepas stresnya dengan cara bukan hanya cari hiburan atau entertainment, tapi mungkin malah melakukan produktivitas yang lain gitu. Sehingga jenis konten yang ini saya curiga bisa lebih luas lagi gitu, nggak satu area aja. Nah, tapi ternyata ada tuh testimoni yang mengatakan di survei itu seperti itu. Selanjutnya adalah nomor 8. Nomor 8 ya? 8 kan? Iya bener 8. Jadi nomor 8 itu adalah kenapa orang nonton YouTube Shorts? Karena itu membuat saya tetap up to date.
Jadi karena informasinya mungkin yang dibuat dalam konten shorts adalah hal-hal yang baru terjadi hari ini, baru terjadi kemarin, atau mungkin sepekan belakangan. Ada fakta-fakta, informasi faktual gitu ya, dan juga mungkin ada beberapa diskusi opini yang up to date gitu ya. Itu membuat orang juga jadinya berarti mencari berita atau mencari informasi itu dari YouTube Shorts gitu. Jadi ini jadi kompetisi lagi nih buat perusahaan media ya, karena ternyata sekarang sudah terbukti ada perilaku orang mencari informasi faktual itu dari YouTube Shorts. Wow, semangat teman-teman media gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman adalah orang-orang yang mungkin suka mengemas informasi-informasi yang terjadi di sekitar gitu ya, kayak ada breaking news, update gitu ya, suka jadi reporter dadakan gitu ya, pakai handphonenya ngerekam, kayaknya cocok deh untuk bikin konten yang jenis ini gitu ya. Nah, sekarang nomor 9. Jadi alasan kenapa orang suka dan mau nonton YouTube Shorts nomor 9 itu adalah karena YouTube Shorts itu kontennya mengadres atau membahas sebuah isu sosial yang penting dan relate buat saya gitu. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya kayak misalnya isu-isu politik gitu ya. Kemudian juga mungkin isu-isu fenomena sosial yang terkait sama diri kita. Misalnya nih, kalau saya ambil contoh yang lagi marak ketika video ini dibuat kan adalah hate on Asian gitu. Jadi orang-orang Asia ternyata lagi di luar negeri, di negara-negara Eropa dan lain-lain gitu ya, itu lagi dapat dalam tanda kutip mungkin perlakuan tidak menyenangkan gitu, ada ujaran kebencian, bahkan sampai perilaku fisik gitu. Jadi YouTube Shorts itu ternyata menjadi menarik buat mereka-mereka yang menemukan bahwa kontennya itu mengadres isu sosial yang sedang relate buat saya gitu. Nah, jadi bisa macam-macam ya, skala isu sosial kan bisa dari yang cuman RT RW sampai yang global gitu ya. COVID sendiri pun kan adalah isu sosial ya kan, isu sosial dan kesehatan. Jadi mengenai konten jenis ini saya rasa juga bisa jadi pertimbangan ya buat teman-teman kalau misalnya mau bermain atau mungkin mau fokus pada konten yang genrenya isu sosial. Yes, selanjutnya nomor 10 ya, 10 Jadi nomor 10, kenapa orang nonton YouTube Shorts itu adalah karena kontennya memiliki kualitas produksi yang high quality. Nah, kalau ini udah ngomongin ini ya, udah ngomongin kompetensi kasar nih atau hard skill. Berarti ini orang-orang yang bikin kontennya itu memang waktu syutingnya, waktu ngeditnya, waktu menggodoknya memang jago gitu. Memang mungkin aplikasinya, softwarenya mendukung. Kemudian juga mungkin memang kalau dicek itu sebenarnya ini ya, si kreatornya itu handal. Jadi memang di sini ternyata menjadi satu alasan juga nih kenapa orang senang nonton YouTube Shorts. Sehingga berarti kan di sini kita sebagai kreator kan perlu untuk upgrade terus ya skill kita gitu. Baik ketika mungkin merencanakan konten, ketika syuting gitu ya. Ya syuting kayak gini kan ini ya unik juga nih ya. Ini ngakalin banget nih di mobil. Dan editingnya itu juga berarti kan perlu diupdate ya teman-teman. Nah, kursus deh tuh gitu, atau mungkin belajar deh tuh dari ahlinya, mungkin belajar juga dari dari para kreator yang udah lebih sukses duluan gitu. Ngomongin soal high quality production gitu ya, saya sih sekarang happy banget ya, karena sekarang everyone is a creator gitu. Nah, karena teknologinya makin canggih, dulu kalau mau syuting harus punya kamera yang harganya mahal. Sekarang modal tablet, iPad gitu ya, atau modal smartphone yang harganya terjangkau aja, syuting bisa di mana aja kayak gini nih. Sekarang ini kan saya juga syuting pakai handphone dan pakai tablet dengan sebuah hanger gitu ya, hanger dengan sebuah tripod mobil gitu. Jadi
yang luar biasa dari kemajuan teknologi ini yang harus kita manfaatin sih. Sayang banget kalau ternyata teman-teman masih belum mau mulai sementara fasilitas dan teknologinya udah secanggih sekarang. Kalau saya boleh rekomendasiin ke teman-teman, sebetulnya memang kalau punya budget lebih dan mungkin lagi mau investasi alat gitu ya, sebenarnya lebih baik memang udah mulai beralih atau condong ke teknik produksi yang mobile ya gitu, yang kayak sedang saya peragakan gitu. Kenapa? Karena enak banget gitu. Sekarang lagi sambil mungkin bergerak pun gitu ya. Kayak sekarang saya lagi nyetir lagi di mobil gitu ya. Tentunya dengan tetap fokus gitu ya, nggak terlalu heboh juga. Saya tetap bisa bikin konten. Ini kemudahan ya. Jadi monggo bereksplorasi. Oke, kita lanjut ke yang nomor 11 gitu. Jadi alasan kenapa orang nonton YouTube Shorts nomor 11 itu adalah karena YouTube Shorts itu efisien gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan efisien? Ini di sisi konsumsinya ternyata tidak semua orang itu suka nonton video yang durasinya 10 menit, 12 menit, atau mungkin 15 menit gitu ya. Yang bermenit-menit itu panjang buat mereka gitu. Sementara mungkin mereka cuman butuh informasinya, butuh tahu apa sih gitu, yang kayak cepet aja deh gitu. Sehingga waktu yang dipunya nggak banyak nih gitu. Mungkin ada orang-orang yang lagi sibuk banget, break makan siang pun mungkin waktunya kepotong, makanya juga udah buru-buru mau scrolling-scrolling cari berita atau mungkin mau cari konten pun nggak mau yang panjang-panjang gitu. Sehingga ternyata memang tipe konten yang pendek-pendek ini tuh sangat menguntungkan karena efisien, bisa dengan modal waktu di bawah 5 menit aja itu kita bisa serap banyak gitu. Nah oleh karena itu memang jadinya sih karena khususnya di era pandemi juga lagi sibuknya kan full online gitu ya, mungkin kita udah nggak terlalu punya banyak tenaga lagi karena matanya tuh dipakainya kan sangat full ya, lihat teknologi terus gitu. Sehingga kalaupun butuh hiburan kayaknya nggak bisa lama-lama deh. Ada nggak ya konten yang pendek-pendek gitu ya, ada nggak ya konten yang saya bisa cepet aja nontonnya, nggak mau lama-lama tapi menghibur ya. YouTube Shorts jadi opsi yang paling bagus ya gitu. Nah selanjutnya nomor 12 alias yang terakhir itu adalah alasan orang suka nonton YouTube Shorts karena video konten yang pendek tadi itu ada di platform yang saya suka. Jadi memang yang alasan terakhir ini karena ya berarti memang orang-orang ini sukanya di YouTube gitu. Bahwa mereka tahu ada konten pendek, video pendek seperti YouTube Shorts, mereka tahu gitu ya. Mungkin teman-teman juga kalau di video yang lalu saya sempat cerita gitu ya, ada TikTok, kemudian ada Instagram Story gitu ya. Instagram juga lagi ngembangin yang baru gitu ya. Jadi dan mungkin ada, kalau teman-teman tahu ada yang baru-baru yang saya tahu tuh yang iklannya saya masih thinking terus itu apa? Snack video gitu ya. Dan saya rasa akan ada kompetitor lainnya gitu ya. Berarti kan sebenarnya para pemain atau para pengepul video pendek ini kan tidak lagi eksklusif ya, tidak eksklusif memang. Sehingga berada di platform mana itu juga jadi hal yang sangat penting ternyata teman-teman gitu. Dengan kata lain, sebuah konten yang sama gitu ya, katakanlah misalnya kita pakai contoh gitu ya, konten edukatif gitu ya, itu kan memenuhi alasan yang sebelumnya gitu ya. Tapi ternyata tergantung meletakkannya di mana itu bisa jadi punya respons yang sangat berbeda gitu. Nah oleh karena itu kan berarti di sini juga jadi penting ya. Saya sih curiga sebenarnya 12 alasan ini valid dan bisa digunakan juga kalau kita ganti konteksnya adalah 12 alasan kenapa orang suka nonton TikTok gitu. Saya sih curiganya gitu ya, tapi karena saya nggak punya datanya, saya nggak berani bilang gitu. Tapi saya sih punya kecurigaan kayaknya iya deh gitu, karena kan ini mirip banget ya tipikal kontennya, cuman beda platform aja atau beda fasilitasnya aja, satu YouTube, satu yang lain. Oke, kita jadi sudah bahas 12 alasan kenapa orang suka dan mau nonton YouTube Shorts. Nah, setelah ini berarti kan ya kalau cuma tahu doang percuma ya.
kita harus susun juga call to actionnya, habis ini mau ngapain gitu. Nah, tips praktis dari saya itu adalah teman-teman berarti coba deh setelah ini, buat yang sudah bikin YouTube Shorts, silahkan coba melakukan refleksi gitu. Kira-kira YouTube Shorts yang udah saya buat itu dari 12 alasan ini sudah memenuhi yang mana aja ya gitu ya. Yang mana aja tuh berarti bisa aja lebih dari satu ya kan sebenarnya. Jadi mungkin coba teman-teman cek deh, semakin sudah memuat alasan gitu ya, yang manapun ya, nomor berapapun gitu ya, semakin banyak saya rasa juga akan semakin baik. Itu berarti harusnya shortsnya sudah oke. Nah, buat yang belum bikin YouTube Shorts, berarti ini bisa mulai dari sekarang nih untuk menentukan kira-kira apakah perencanaan konten saya dalam membuat YouTube Shorts itu sudah bisa membidik salah satu atau salah dua atau beberapa dari 12 alasan yang tadi gitu. Nah, itu nanti akan membantu semoga ketika nanti di launching kontennya ya udah lebih bisa diterima ya sama pasar, begitu kurang lebih. Itu tips praktisnya. Berarti setelah ini sih saya juga masih akan update kok dengan beberapa video lainnya tentang YouTube Shorts. Saya juga masih lakuin riset terus, masih cari tahu terus. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, nyalain notifikasinya supaya dapat informasi kalau nanti ada video yang membahas YouTube Shorts muncul lagi. Kemudian jangan lupa tinggalkan komen ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan apapun, silahkan komen aja. Boleh juga like, boleh juga dislike kalau nggak suka, fair aja gitu. Dan sampai jumpa di video lainnya. Sehat-sehat ya teman-teman.